untuk menyampaikan aduan atau membuat laporan kepada penyidik. Berdasarkan keterangan ini, kami akan lanjutkan Saudara Bangkit dan keluarga Pak Bajili untuk membawa ini ke pihak berwajib. Dan kami appreciate penyidik, Pak Kapolres, Pak Kapolda, Pak Kapolri, Kabar Eskrim, semua on the track. Konflik sengit yang berujung saling lapor antara Nikita Mirzani dan Fadel Bajide serta keluarganya sampai kini masih berlanjut. Kata damai sepertinya makin jauh dari kenyataan. Bagaimana tidak, usai Nikita menempuh upaya hukum dengan mendatangi lembaga negara, kini giliran Fadel. Ditemani kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, kemarin mendatangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sontak saja, kedatangan Rasman ke KPPPA mengundang tanya, langkah hukum apa yang sedang disiapkan Rasman? Mengingat setelahnya, Rasman dan Fadel juga menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, langkah hukum apa yang akan ditempuh Rasman usai menyambangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Bahwa kedatangan kami ataupun aktivitas kami hari ini dimulai dari Kementerian PPA dan juga ditindaklanjuti pada malam hari ini ke Polres Jakarta Selatan, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum. Kenapa saya mengatakan melaksanakan kewajiban hukum? Karena ada ketentuan dalam negara kita, pasal 108 KUHP ayat 1, dinyatakan bahwa siapa saja yang mengetahui, siapa saja yang melihat, dan siapa yang menjadi korban, maka dirinya berhak untuk menyampaikan aduan atau membuat laporan kepada penyidik. Dan alhamdulillah teman-teman juga tadi menyaksikan bahwa Kementerian PPA menyambut baik aduan kami dan berjanji akan menindaklanjuti itu. Artinya teman-teman semua, kita ingin proses penyelidikan yang hari ini berjalan akan lurus, tidak ada intervensi siapapun, dan Kemen PPA juga berkomitmen bahwa keadilan untuk LM ataupun keamanan untuk LM ini adalah yang paling utama. Oleh karena itu, setelah koordinasi di Kemen PPA dan juga koordinasi di Polres, insya Allah dalam waktu dekat kami akan menindaklanjuti ini dan akan melakukan upaya hukum litigasi. Artinya kami akan membuat laporan polisi dan atau aduan Kementerian PPPA dan juga sudah kita serahkan juga ke penyidik supaya ditelusuri lebih dalam, dicerna lebih lanjut untuk bagaimana nanti perkembangan perkara ini, karena kita semua akan fokus ke substansi hukum. Berdasarkan keterangan ini, kami akan lanjutkan Saudara Bangkit dan keluarga Pak Bajili untuk membawa ini ke pihak berwajib, apakah Bareskrim atau Polda Metro, untuk melaporkan 3 poin tadi. Yang terakhir, teman-teman semua, kalau persoalan ini selalu disampaikan oleh kuasa hukum, oleh ML, sudah dapat bukti, sudah dapat ini, dapat itu, apa yang dapat? Faktanya, saya datang tadi dengan penyidik, kami tanya dan kami diskusi. Apa kata penyidik? Bang, kami on the track. Saya tanya, apakah Adinda ikut melihat YouTube? Tidak, kami tidak mau campur urusan itu. Kami on the track. Maka closing kami adalah pemeriksaan terhadap 3, 1 dari Kementerian PPA, yang kedua pemeriksaan dari saksi dari luar negeri, kami minta dilakukan via Zoom atau via daring, yang ketiga gelar perkara khusus. Setiap pengacara
itu melakukan segala upaya untuk menyelamatkan kliennya. Jadi setiap pengacara itu punya strategi, punya cara sendiri untuk bagaimana supaya kliennya itu dibebaskan atau dijauhkan dari tuntutan hukum. Jadi saya kira langkah-langkah itu menurut saya masih dalam batas yang benar ya. Artinya langkah-langkah itu langkah-langkah yang menurut saya masih sesuai dengan koridor gitu kan. Jadi tidak ada yang salah di situ dan tidak ada yang perlu kita koreksi atau komentar di situ. Karena itulah upaya seorang pengacara untuk bagaimana supaya kliennya itu bisa mendapatkan keadilan dari versi pengacaranya. Jadi kalau misalkan mendatangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam rangka berkoordinasi terkait case yang dia tangani, saya kira itu clear ya, tidak ada masalah. Saya juga biasa melakukan hal-hal atau upaya-upaya seperti itu untuk menyelamatkan klien. Misalkan ketika klien saya rasa dia tidak mendapatkan porsi penegakan hukum yang tidak pas gitu, sehingga saya bisa melakukan upaya-upaya yang lain. Saya kira itu biasa saja. Sebagai seorang pengacara, saya anggap itu langkah yang menurut saya biasa saja dan tidak ada yang gimana-gimana. Itu memang upaya dia untuk supaya posisi kliennya bisa dilihat dari sisi yang lain gitu. Sementara itu, polemik ancaman akun atas nama Ibunda Fadel yang sebelumnya sudah dilaporkan Nikita dipastikan akun fake alias palsu. Keluarga Fadel menyebut jika akun tersebut merupakan akun yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan keluarganya di tengah perseteruan panasnya dengan Nikita. Lantas seperti apa Rasman Arief Nasution menanggapi hal tersebut usai mengetahui jika akun atas nama Ibunda Fadel merupakan akun fake alias palsu? Dan seperti apa pula praktisi hukum menanggapi polemik tersebut? Kami sudah diskusi untuk yang ini, kami tidak usah dulu, kecuali terus-terusan. Bahkan kami menduga ada orang yang justru itu juga yang kami duga untuk mencari simpati publik. Itu kan pengancaman. Mau merubuhkan rumah orang. Apa Pak kita? Sama dengan saya hancurkan kau ya, tunggu rumahmu akan saya hancurkan. Beda dengan saya sikat mau kau. melaporkan? Kalau sikat kau itu secara hukum kan, bisa multitafsir sikat secara hukum, sikat secara fisik, tapi saya rubuhkan rumah dia. Rumahnya kan. Sama dengan saya laporkan dia. Siapa yang bisa menghilangkan akun Rasman Nasution 71 Instagram, saya kasih 50 juta. Itu satu, melakukan ujaran kebencian, merugikan kita juga. Itu upaya paksa merusak hak milik orang lain. Itu kan Instagram itu kan milik saya. Nah, kalau ke rumah jelas kita rubuhkan, saya akan rubuhkan. Itu jelas pengancaman. Sudah dilaporkan sama Bang Fahmi? Karena ada bahasa NN yang mengatakan akan merubuhkan rumah atau kediaman Bapak Umar Bajide. Nah, orang kalau mau melakukan kejahatan tuh nggak bilang-bilang lagi kalau mafia yang benar ya. Totalnya jadi aja gitu. Kalau ini kan terlalu kebanyakan omong, jadi nggak ada rasa takut sama sekali, biasa aja. Bahwa akun itu adalah akun yang bukan dari Ibu Titin. Pertanyaannya apakah ini hoax atau tidak? Justru kami bertanya karena saya melihat ada postingan NN di story dia yang terkait dengan akun Ibu Titin, yang di situ ada nada pengancaman dan lain-lain. Kami mau tahu dari mana NM dapat akun itu. Kalau dia tidak dapat menjelaskan, diduga dia dan atau komplotannya membuat akun itu di-post di Instagram seolah-olah ini dari Ibu Titin. Saya pastikan 1000% Ibu Titin tidak melakukan itu. Dan kami akan mengambil tindakan hukum terhadap orang yang mempost, yang menyebarkan akun dimaksud karena menimbulkan keresahan. Saya tidak dapat informasi mulai dari kemarin sampai hari ini bahwa akun itu siapa pertama kali yang mempost. Tetapi kami berkepentingan untuk menelusuri ini. Dari mana muncul itu sehingga muncul postingan. Jadi itu bukan hal yang aneh itu. Ya bisa saja kalau misalnya NM pelaku dia post, bisa saja. Tapi tunggu, nanti kami minta polisi bergerak untuk menangani ini. Biar saja nanti pemeriksaan berikutnya. Tinggal apakah akunnya akun palsu, apa akun benar. Apakah orangnya orang yang berani tampil
langsung atau dia bayangan begitu. Jadi semua ujaran kebencian itu dalam hukum itu bisa dipidana. Jadi saling melapor ini kan tandanya saling nggak suka. Nah biasanya hukum memang begitu, ketika ada persoalan pidana ada yang melaporkan, satu nggak suka dilaporkan balik. Jadi rasa keadilan keduanya belum tercapai. Satu sakit hati, satu lagi sakit hati. Jadi satu melaporkan, akhirnya yang lain juga melaporkan. Ini biasa dalam kehidupan sosial kita, saling lapor-melapor. Nah lapor-melapor ini kalau nggak ada restoratif justice, ujungnya adalah ke pengadilan. Satu kemudian disidangkan, yang lain juga ikut disidangkan. Jadi ketika laporannya diterima oleh pihak penyidik, kepolisian, tentunya dianggap sudah ada 2 alat bukti atau saksi yang bisa memenuhi unsur. Jadi ya sudah, ketika lapornya diterima, terus kemudian si yang terlapor melaporkan balik diterima juga, jadi kan lapor-melapor. Kalau nggak ada perdamaian atau nggak ada restoratif justice, ujungnya dua-duanya bisa masuk ke persidangan. Ya ini kan bagian dari perilaku pribadi dengan pribadi. Kalau sama-sama kepribadiannya juga sama-sama nggak bisa menerima ininya lawan atau serangan lawan, atau kemudian ini ya akhirnya mereka saling sakit hati intinya. Kalau ketika saling sakit hati itu ya udah, habis melaporkan menghina, habis dilaporkan akhirnya nggak terima, kemudian menghina juga gitu. Jadi akhirnya saling hina menghina. Hina menghina ini kan kemudian disampaikan di depan publik ya. Kita nggak tahu apakah ini bentuk dari infotainment tersendiri bagi mereka supaya tetap berada dalam wilayah-wilayah publikasi. Tapi yang jelas ini pada umumnya adalah didasari oleh sakit hati. Di sisi lain, upaya Nikita Mirzani menjebloskan Fadel ke penjara sepertinya bukan isapan jempol. Melalui pernyataannya, Nikita bahkan menyebut jika minggu ini Fadel dipastikan akan ditetapkan menjadi tersangka. Keyakinan Nikita bukan tanpa sebab, mengingat sebelumnya hasil visum Loli sudah diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, apa kata Rasman Arief Nasution menanggapi pernyataan Nikita tersebut? Dan benarkah karena hal itu pula, Rasman menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memastikan penegak hukum independen dan tidak dapat diintervensi? Dan kami appreciate penyidik, Pak Kapolres, Pak Kapolda, Pak Kapolri, Kabar Eskrim, semua on the track. NM ini sudah berkali-kali bilang bahwa ini pasti akan masuk penjara, Fadel dengan keluarganya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan, karena pasti itu sudah menjamin. Ada apa dengan dia dengan penyidik? Hari Rabu, hari Rabu saya dan tim akan mendatangi beberapa instansi terkait. Di mana, jam berapa nanti saya kabari kalian lewat Instagram saya. Untuk kami bersama dengan Fadel dan keluarganya untuk menyampaikan ke instansi terkait tentang ini. Yang kedua, saya dan Fadel juga akan mendatangi Polres atau Polda Metro Jakarta terkait dengan respon daripada surat kami. Nah, jadi kalau mereka seolah-olah progresnya kelihatan kencang banget, kita agak slow down ini. Karena seorang Rasman yang biasanya langsung progresnya kencang, nih saya kasih slow karena saya mau melihat trik apa yang mereka main. Kami akan datang, karena kami sudah direspon surat kami. Kemana-mana saja di luar Polri, sudah saya beritahu. Bisa KPAI, bisa LPAI, bisa Kementerian PPA, bisa Subdit Perlindungan Anak dan Perempuan. Kami akan berkirim surat kepada Kapolres, tembusan Pak Kapolda Metro, tembusan Pak Kapolri, agar kasus ini dilakukan gelar perkara khusus. Dihadiri oleh kami kuasa hukum, dihadiri oleh terlapor, dihadiri pelapor, dihadiri kuasa hukum pelapor, dihadiri wasidik, dihadiri Irwasda, dihadiri Propam, dan penyidik. Ini di mana akan kami ajukan ke Polda Metro. Nah,
Ya, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.